Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6 subtema 4 masih di tema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora dan cangkok. Terus juga ada pembagian bilangan, dan yang terakhir adalah makna bersatu dalam keberagaman. Disimak baik-baik ya materi yang akan Bunda sampaikan. Perkembangbiakan dengan spora. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora, contohnya yaitu lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Apa itu spora? Spora itu bintik-bintik hitam di bagian belakang daun. Bentuknya menyerupai biji-bijian yang sangat halus, sangat kecil dan ringan, sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Tumbuhan paku-pakuan dan lumut dia tidak memiliki biji, namun dia menggunakan spora untuk berkembang biak. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan cangkok. Nah, salah satu cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan beberapa pohon yang berkayu. Adapun keuntungan dan kekurangannya, keuntungan dulu ya. 1. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Maksudnya adalah pohon cangkokan itu akan lebih cepat berbuah dibandingkan pohon yang ditanam dengan menggunakan biji. Lalu, ada tanaman akan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Maksudnya adalah jika induknya itu memiliki rasa buah yang enak dan manis, maka hasil cangkokannya juga akan memiliki rasa yang sama dengan induknya. Lalu keuntungan yang ketiga, kualitas dan produksi buahnya akan sama dengan induknya. Jadi kalau buahnya itu besar-besar, banyak, nah berarti hasil cangkokannya nanti tumbuhan itu akan sama dengan tumbuhan induknya. Lalu juga ada yang keempat yaitu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Itulah beberapa keuntungan dari mencangkok. Selanjutnya adalah kekurangan dari perkembangbiakan dengan cangkok, yaitu 1. Tanaman akan lebih mudah roboh. Kenapa? Karena kekuatannya itu tidak sebagus tanaman yang ditanam dengan biji. Kekurangan yang kedua yaitu tanaman tersebut tidak tahan kering, apalagi kalau di musim kemarau. Kekurangan yang ketiga, produksi tanaman baru terbatas. Maksudnya adalah dalam satu pohon induk hanya bisa melakukan beberapa cangkokan saja. Jadi kita tidak bisa memperbanyak tanaman dalam jumlah yang banyak. Dan kekurangan yang keempat yaitu tanaman induk menjadi rusak. Maksudnya adalah peninduk akan menjadi rusak karena bagian cabang banyak yang dipotong. Itulah keuntungan dan kekurangan perkembangbiakan dengan cangkok. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum mencangkok yaitu ada pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu kita bisa melakukan pencangkokan tanaman. Berikut nanti ada langkah-langkah mencangkok. Langkah-langkah mencangkok. Ingat, sebelum mencangkok kita harus memilih batang pohon yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Ukurannya sekitar 120 cm. Langkah yang pertama yaitu kerat batang tersebut dengan menggunakan pisau. Panjang luka keratannya kurang lebih 10 cm. Nah, setelah itu kambium yang terdapat di batang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara mengeriknya. Nah, getah yang masih menempel biarkan mengering dahulu. Itu membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk membuat getahnya benar-benar kering. Setelah itu,
Ambil beberapa tanah subur, kemudian kepalkan dan balut pada bagian batang tadi. Pastikan semua bagian batang yang sudah dikerat tertutup tanah dengan sempurna. Lalu, bungkus sayatan tersebut dengan menggunakan media yang sudah disiapkan. Seperti apa? Seperti plastik atau sabut kelapa tadi. Kemudian ikat dengan tali rafia sampai kencang. Sirami batang cangkokan tersebut secara rutin setiap hari. Kurang lebih selama 3-4 bulan, akar akan mulai tumbuh. Balutan plastiknya bisa kita lepas dan cangkokan bisa ditanam pada media yang baru. Potong bagian daun dan ranting yang kecil agar tidak berpengaruh pada tumbuhan cangkokannya. Hati-hatilah ketika kita membuka bungkus cangkokan. Tanam batang cangkokan pada polybag terlebih dahulu sebelum daun dan ranting tumbuh. Jika ranting dan daun sudah tumbuh, batang cangkokan bisa ditanam pada tanah. Itulah langkah-langkah atau teknik dalam mencangkok. Materi selanjutnya yaitu pembagian bilangan. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa pembagian itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Di sini akan Bunda ulangi lagi ya, supaya kalian lebih paham. Dari contohnya itu, coba kalian perhatikan contohnya Bunda. Di sini ada kalimat matematika yaitu 12 dibagi 2. Untuk pengurangan berulangnya, nah perhatikan. Di sini ada 12 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai hasilnya adalah 0. Di sini ada berapa langkah? Ada 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Begitu ya untuk pengurangan berulang. Selanjutnya ada pembagian dengan cara bersusun. Contohnya, di sini Bunda punya 64 dibagi 4. Bagaimana penyelesaiannya? 64 diporogapit 4. Ya, perhatikan. Bagi 6 puluhan dengan 4. Ya, 6 dibagi 4. Perkalian 4 yang dekat dengan 6 adalah 1. Tulis di atas. 1. Ya, baru 1 dikali 4 sama dengan 4. Ya, lalu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ya, 2. 2 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa. Maka 4-nya, 4 satuan turun. Gabungkan dengan 2 tadi, 20-an dan 4 satuan. Digabungkan akan menjadi bilangan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Ya, 6 dikali 4 sama dengan 24. Taruh di bawahnya. Berarti 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Begitu ya untuk cara bersusun. Kita selesaikan dengan cara porogapit. Bagaimana jika pembagian itu terdiri dari bilangan 3 angka? Perhatikan contohnya. Dino mempunyai 488 butir kelereng. Kelereng itu akan dibagikan kepada 3 temannya. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Kalimat matematikanya adalah 488 dibagi 4. Kenapa 4? Karena di sini ada Dino dan 3 temannya. Ya, penyelesaiannya adalah 488 diporogapit 4. 400-an, ya. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, tulis di atas. 1 dikali 4 hasilnya 4. Maaf ya, harusnya itu adalah 4, bukan 2. Bunda salah ketik, ya. Lalu 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Turunkan 80-an, ya. 8 yang bernilai puluhan. Turun, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, taruh di atas. 2 dikali 4 hasilnya 8, taruh di bawah. 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Turunkan 8 satuan. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Jadi 488
dibagi 4 hasilnya adalah 122. Begitu ya untuk penyelesaian pembagian bilangan 3 angka. Materi yang terakhir untuk pembahasan hari ini adalah makna bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman mempunyai arti hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah dengan melakukan kerjasama. Salah satu contoh kegiatan kerjasama di sekolah adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya adalah kerjasama di lingkungan rumah. Itu sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Contohnya yaitu kerja bakti membersihkan rumah. Manfaatnya, kalau kita melakukan kerjasama, akan membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak dan erat. Ingat, ketika membantu keluarga atau membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Sekian pembahasan materi pembelajaran 5 dan 6 yang Bunda sampaikan. Jangan lupa catatlah hal-hal penting di buku tulis tema 1. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.